Kami atas nama DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Bumi Wiralodra, Kabupaten Indramayu. Dan beginilah Bapak dan Ibu suasana Kabupaten Indramayu yang pada hari-hari biasanya tentu terik sekali karena kita berada secara geografis di pesisir pantai utara. Di sebelah timur secara geografis Kabupaten Indramayu berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon. Kemudian di sebelah selatan dengan Kabupaten Majalengka dan Sumedang. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang. Dan sebelah utaranya adalah pantai utara. Secara administratif Kabupaten Indramayu memiliki 31 kecamatan dan 317 desa, dikurangi 8 kelurahan, sehingga 299 desa. Kabupaten Indramayu memiliki jumlah penduduk 1.800.000 jiwa, terdiri dari laki-laki 870,665 jiwa dan perempuan 820.312 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,41% per tahun. Luas Kabupaten Indramayu kurang lebih 2099,42 km persegi, dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu kurang lebih sebesar 805 jiwa per kilometer persegi. Jadi Indramayu pada saat siang dan pada saat malam jumlah penduduknya sama. Berbeda dengan kota-kota besar yang konon katanya pada saat siang mencapai lebih banyak daripada jumlah penduduk pada saat malam, karena banyak dari tetangga-tetangga kabupaten bekerja di kabupaten kota yang bersangkutan. Tapi Indramayu nyaris sama pada saat siang dan malam, karena sebagian besar Indramayu adalah area persawahan. Kami memiliki area pertanian seluas 55% dari luas Kabupaten Indramayu, yaitu sekitar 116.805 hektar terdiri dari tanah sawah, dan 93.137 hektar terdiri dari tanah kering, yaitu tada hujan. Pada saat tidak ada hujan maka areal pertanian itu cenderung kering kerontang, sehingga tergantung daripada curah hujan untuk mengelola lahan pertanian. Dan yang irigasi sebanyak 23.404 hektar. Dan kami memiliki panjang pantai sepanjang 147 km panjang pantai, sehingga kalau Bapak Ibu yang terhormat dari Jawa Tengah menuju Jakarta, ketika masuk Indramayu dari pintu masuk Cirebon, ketika tertidur bangun lagi pasti masih wilayah Kabupaten Indramayu, saking panjangnya Pak. Jadi kami memiliki panjang pantai, sehingga di samping bermata pencarian sebagai petani dan pekebun, kami juga memiliki potensi di bidang nelayan dan kelautan, sehingga beberapa TPI ada di Indramayu, yaitu TPI Karangsong, kemudian TPI Eretan, dan beberapa TPI kecil sebagai tempat aktivitas perdagangan di sektor nelayan. Kemudian secara konfigurasi politik Kabupaten Indramayu, di sini pemenang pemilu 2014 kemarin yaitu Partai Golkar dengan jumlah kursi 19 kursi dari 50 anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD. Jadi dari 50 anggota pimpinan dan anggota DPRD itu adalah 19 kursinya diisi oleh fraksi Partai Golkar. Pemenang pemilu kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sejumlah 7 kursi di DPRD. Kemudian yang ketiga adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan kursi sama 7 kursi, namun berbeda jumlah suara. Kemudian berikutnya adalah Partai Gerindra yang pada pemilu 2009 yang dulu
hanya memiliki 2 kursi, pada pemilu 2014 naik 150% menjadi 5 kursi. Kemudian disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi. Kemudian ada fraksi gabungan terdiri dari Partai Hanura sebanyak 2 anggota partai dan Partai Demokrat sebanyak 3 anggota, dan masuk di dalam gabungan fraksi dinamakan fraksi Demokrat Hanura. Kemudian ada satu lagi, Partai Politik Nasional Demokrat memiliki anggota fraksi sejumlah 3 anggota dan bergabung kepada fraksi PDI Perjuangan, sehingga PDI Perjuangan 7 anggota ditambah 3 anggota dari Nasdem, sehingga fraksi PDI Perjuangan berjumlah 10 anggota. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas pokok dan fungsi daripada DPRD Kabupaten Indramayu sebagaimana unsur daripada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 yang baru tahun 2014 dan masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama, dan khusus untuk internal DPRD masih kita menggunakan PP 16 tahun 2010 sebagai pemandu daripada tata kelola ke-DPRD-an. Kemudian dijabarkan sebagai sumber hukum daripada pembentukan peraturan tata tertib DPRD. Di DPRD Kabupaten Indramayu terdapat 4 komisi bidang kerja. Yang pertama adalah Komisi A, membidangi pemerintahan umum dan hukum, dipimpin oleh 1 orang wakil ketua koordinator. Kemudian Komisi B, bidang kesra, yaitu kesejahteraan rakyat dan ekonomi dalam rangka bermitra kerja dengan SOTK di bidang kemasyarakatan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di Komisi C adalah komisi yang membidangi keuangan, pajak, retribusi dan sebagainya. Kemudian Komisi D adalah komisi yang membidangi bidang pembangunan dan infrastruktur, sehingga seluruh program dan kegiatan keinfrastrukturan Kabupaten Indramayu maka menjadi domain daripada Komisi D. Di samping komisi-komisi, alat kelengkapan DPRD yang lain adalah beberapa badan kehormatan, kemudian badan anggaran, kemudian badan musyawarah, dan badan legislasi daerah. Yang sekarang berdasarkan Undang-Undang 23 yang baru, badan legislasi daerah atau Balegda selama ini beralih nama menjadi Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau Baperda. Tapi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 di sana masih menyebutkan bahwa lembaga pembentuk peraturan di tingkat daerah masih bernama Badan Legislasi Daerah. Sehingga di sini masih ada Balegda dan belum menjadi Baperda. Dan kebetulan dipimpin oleh seorang koordinator wakil ketua, salah satu pimpinan DPRD. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bersilaturahmi lebih jauh, kita juga ingin mendengar apa yang nanti disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu yang terhormat dari mahasiswa. Barangkali nanti ketemu di jalan ya, Pak Udin ya, ketemu di mall, jadi kalau kita tidak kenal maka tidak sayang, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua dalam penugasan kelak bisa bersama kami di sini untuk membangun Indramayu. Untuk itu perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD untuk memperkenalkan satu persatu yang hadir di sini, anggota DPRD. Mohon izin Pak untuk bisa memperkenalkan anggota kami. Di depan saya Bapak Roni Januri. Waalaikumsalam. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan Merdeka. Di sampingnya yang terhormat Bapak Ibnu Rismansah dari fraksi Partai Golkar. Kalau komisinya mohon izin saya tidak menjelaskan ya, karena saya tidak hafal komisinya, takut salah. Di sebelahnya lagi Bapak Junedi, yang terhormat Bapak Junedi dari fraksi PDI Perjuangan asal Nasdem, Partai Nasdem. Di sebelahnya lagi yang terhormat Bapak Haji Ruyanto
dari fraksi PDI Perjuangan, asal partainya Nasional Demokrat. Kemudian di sebelahnya lagi yang sudah meninggalkan dunia hitam, Bapak Haji Warli, anggota fraksi dari Partai Golkar. Lanjut ke belakang, yang pakai kopiah dan kacamata, Bapak Bisma Panji. Beliau adalah anggota fraksi PKS. Kalau jabatannya tahu saya, beliau adalah Ketua Komisi A. Kemudian di sebelahnya yang terhormat Bapak Turah dari fraksi Partai Gerindra. Salam Indonesia Raya. Itu slogannya Partai Gerindra, Pak. Di sebelahnya lagi yang terhormat Bapak Haji Warim. Beliau adalah anggota fraksi Partai Golkar. Di sebelahnya yang terhormat Ibu Hajah Darinah. Waalaikumsalam. Beliau dari fraksi Partai Golkar, kebetulan satu dapil dengan saya. Di sebelahnya lagi yang dari tadi tersenyum manis, Bapak Haji Saifuddin. Beliau adalah komandan Partai Golkar di DPRD, ketua fraksi Partai Golkar Indramayu. Pasukannya banyak, saya nggak berani makanya. Di belakang yang dua itu Bapak Haji Muzani dari fraksi PKB, kebetulan memiliki jabatan yang baru. Selamat Pak Haji, jadi ketua fraksi PKB. Allahu Akbar, asal jangan ngebom aja. Di sebelahnya lagi Bapak Haji Estimting. Salam, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Dan saya sendiri, nama saya Ruslandi. Sehari-hari saya menjabat selaku Wakil Ketua DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya ketua Banteng di Indramayu, ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu. Baiklah, salam kenal dari kami, dan tadi satu persatu anggota telah kami perkenalkan, dan itulah wajah Indramayu berdasarkan informasi dari BPS yang telah kami sampaikan. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak pimpinan rombongan untuk menyampaikan terkait maksud dan tujuan silaturahmi pada siang dan sore hari ini. Untuk selanjutnya barangkali nanti ada salam kenal dan salam untuk bisa bertanya tentang tugas-tugas kepolisian ke depan. Silahkan nanti termasuk saya dan anggota juga bisa menyampaikan harapannya bagaimana menjadi polisi yang profesional, polisi yang merakyat sesuai dengan tuntutan kehidupan perkembangan zaman. Untuk waktunya kami persilahkan Bapak. Terima kasih atas waktu daripada kami. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Indramayu, yang dalam ini melaki Bapak Ketua DPRD. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak pimpinan DPRD dan beserta anggota yang telah menerima kami dari STIK ini, di mana para mahasiswa yang 10 orang ini dari angkatan 67 berada di Indramayu dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini sebetulnya adalah merupakan mata kuliah di dalam kurikulum STIK, yaitu pada semester 4 ada beberapa kegiatan selain Dianmas, kemudian kegiatan latihan staf, juga seminar sekolah dan skripsi. Nah, sekarang tiba giliran untuk kegiatan Dianmas. Mahasiswa ini berada di sini selama kurang lebih 5 hari, dari hari Senin kemarin hingga nanti hari Jumat, dan dibagi dalam 2 tempat. Yang pertama di Jawa Timur, yang kedua di Jawa Barat. Nah, kebetulan ini yang di daerah Indramayu. Kemudian kegiatan yang telah kami laksanakan dari kemarin hingga tadi pagi, itu kemarin masih melaksanakan kegiatan temu acara kepada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pada kelompok apa itu yang di Balongan itu, ya, paguyuban nelayan itu, kemudian kemarin kelompok ojek yang di Loh Bener itu. Nah, tadi pagi
Pertama kepada Pak Bupati, kemudian kepada Bapak Dandim, kemudian Bapak Kajari, dan sekarang kepada Bapak pimpinan DPR dan para anggota sekalian. Beberapa hal yang mungkin perlu juga kita jadikan suatu komunikasi, bahwa beberapa waktu lalu Mas telah juga dengan para tokoh masyarakat berkomunikasi sehingga memberikan informasi juga pada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Namun demikian tentu kan tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu sekejap, sehingga perlu juga masukan dari Bapak pimpinan DPRD, sehingga bekal-bekal informasi dan juga masalah-masalah yang menjadi diselesaikan ini menjadi bekal masa kemudian di hari, karena bulan Maret yang akan datang ini akan dilantik di yudisium, sehingga akan kembali bertugas seperti biasanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Tadi kalau Pak Ketua juga tidak hafal betul, saya juga tidak hafal betul, karena saya bukan patunya mahasiswa, hanya ketemu kegiatannya aja. Nanti saya minta dari mahasiswa Ajeng ya, dari sini berurutan mengenal diri, nama, pangkatnya, kemudian asal daerah, dan termasuk penugasan terakhir di mana. Karena ini dari bermacam-macam polda Pak kegiatan mahasiswa ini. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Silakan Mas Syawam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan rombongan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, dan sebagaimana tadi disampaikan Bapak pimpinan rombongan untuk bergantian, Bapak Ibu semua dari mahasiswa untuk memperkenalkan diri. Monggo silahkan dimulai. Terima kasih. Salam. Selamat siang, nama saya Nopir Tunenggulan, asal Sumatera Utara, dinas di Polda Sumatera Utara. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Aryo Putranto, pangkat Ajun Komisaris Polisi, asal Pontianak, Kalimantan Barat, penempatan terakhir di Polres Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Yunita Natalia Rungkat, asal Sulawesi Utara, penugasan terakhir Polda Metro Jaya, Direktorat Lalu Lintas. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Dwi Satya Aryan, asli dari Tuban, Jawa Timur, penempatan terakhir di Polda Jawa Tengah, di Polres Banyumas. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Himawan Aji Angga, pangkat terakhir Ajun Komisaris Polisi, dinas terakhir di Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Pepi Febriana, asal dari Sumedang, penugasan terakhir di Polda Papua. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, izin memperkenalkan diri, nama Arya Fitri Kurniawan, pangkat AKP, untuk asal saya Jawa Tengah, Pati, untuk bertugas terakhir di Badan Reserse Kriminal Polri. Terima kasih. Sudah ya? Itu yang bawa ini mic apa pangkatnya? Itu Pak, jadi AKP semua minimal itu. Tadi nanya kopral ada ya? Enggak ada. Kopral. AKP semua Bapak. Makasih Pak sudah memperkenalkan diri, dan selanjutnya silahkan dari teman-teman yang dari mahasiswa. Terima kasih Bapak Wakil. Silakan mahasiswa kalau ada yang perlu disampaikan dan juga ditanyakan kepada Pak Wakil Ketua dan para anggota Dewan sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, para anggota dewan, para hadirin sekalian. Mohon izin menyampaikan kegiatan kami selama melaksanakan pengabdian masyarakat di Indramayu ini berlangsung selama 5 hari. Kegiatan pertama kemarin, mohon izin Bapak-Bapak, kami sudah melaksanakan kegiatan untuk anjang sana kepada tokoh masyarakat di Pondok Pesantren KBIH Raudatul Muta'alimin. Kemudian kami lanjutkan lagi ke komunitas nelayan di Balongan. Kemudian kami lanjutkan kembali ke pangkalan ojek di Loh Bener. Kegiatan dimaksud pada hari Senin kemarin guna untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, mengidentifikasi segala masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kami dituntut terjun langsung ke lapangan, bersentuhan langsung dengan mereka. Kami dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka di sana. Pada hari yang kedua ini, jadwal kegiatan yaitu melaksanakan kunjungan kepada Muspida atau Forum Pimpinan Daerah. Maksud dan tujuan ini yaitu untuk yang jelas, yang pertama silaturahmi, menjalin tali persaudaraan, meningkatkan sinergitas. Karena kami dalam bidang eksekutif memiliki tugas berikut wewenangnya. Demikian pula dengan bapak-bapak yang terhormat di DPRD mempunyai tugas di bidang legislatif. Tentunya dalam hal ini kita semua mulai cerminan semua wakil dan tangan-tangan dari negara untuk melaksanakan tugas yang mulia, mengabdi kepada masyarakat, memberikan pelayanan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berkaitan dengan tersebut, mungkin saya mohon izin dalam kunjungan pada hari ini ada beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan Pak Ketua, Pak Pimpinan, yang selama ini mungkin kalau misalnya dalam rapat DPRD bisa dipikirkan ada alokasi yang diposkan untuk kepolisian di daerah atau maupun di Polres masing-masing, seperti hal yang dilaksanakan di Polda Metro. Mungkin dari gubernur memberikan tunjangan dan lain sebagainya. Karena jujur Pak, selama ini kalau kita berbicara masalah dukungan anggaran dari negara, kita mau bilang cukup tidak cukup, kurang tidak kurang, kita tetap melaksanakan tugas sehari-hari. Mau bagaimanapun dengan keterbatasan apapun, kita harus mampu tampil optimal depan masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini mohon kiranya mungkin bisa menjadi masukan dari kami, mungkin bisa dipikirkan di kemudian hari. Karena ketika fasilitas dan sarana prasarana sudah bagus, kami yakin pelaksanaan tugas akan lebih bagus lagi. Itu yang disampaikan pada kegiatan kunjungan ini. Kemudian yang ketiga Bapak, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan besok kami melakukan kegiatan melaksanakan ceramah dan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Ada beberapa bidang yang akan kami sosialisasikan kepada mereka. Yang pertama bidang narkoba, bidang lalu lintas, bidang tindak pidana perdagangan orang. Karena mengingat daerah Indramayu dari data Mabes Polri banyak sekali korban-korban dari masyarakat Indramayu yang terlibat perdagangan manusia. Terus yang keempat berkaitan dengan teroris, deradikalisasi. Ya tentu masih hangat di telinga kita masing-masing, apalagi kemarin ada beberapa orang yang diambil oleh Detasemen Khusus 88 berkaitan dengan bom tamrin di wilayah Indramayu. Yang terakhir kami akan menyampaikan bidang Polmas kepada rekan-rekan kami di Polres Indramayu. Seluruh kegiatan pada hari ketiga ini kami fokuskan sebagai bentuk nyata dari kegiatan preemptif dan preventif kami. Kegiatan ini walaupun waktunya singkat, tapi doa dan harapan kami memberikan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Tentu apa yang kami dapatkan pada kegiatan ini tentu bisa menjadi pengalaman kami nanti yang akan kami bawa setelah ini. Karena setelah ini, mohon izin Bapak, setelah selesai kegiatan ini kami harus kembali ke kampus dan menyelesaikan
tugas terakhir kami semester 4 yaitu melaksanakan seminar sekolah yang kemudian dilanjutkan dengan sidang ujian skripsi, kemudian penempatan ke Polda entah di mana Pak. Nah, dari hal tersebut setelah lulus ini Pak, perlu kami laporkan juga bahwa kami setelah lulus kami masuk pada level middle manager. Jadi dalam hal ini kami sebagian besar nanti akan menjadi Kapolsek ataupun menjadi Kasat. Bisa Kasat Serse, Kasat Lantas, Kasat Sabara, Kasat Bimas dan lain sebagainya. Tentu dengan ajang atau kegiatan seperti ini menjadi momen penting bagi kami untuk meningkatkan, mengimplementasikan apa yang sudah kami dapat di bangku sekolah kami. Dalam Tridharma Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ada tiga tahapan Pak yang dilalui. Yang pertama yaitu pendidikan Pak, di mana mahasiswa menempuh pendidikan menyelesaikan studi di sana selama 4 semester. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Jadi dalam STIK yang tempat kami berpendidikan ini, kajian-kajian ilmunya yaitu senternya adalah ilmu kepolisian. Jadi ilmu kepolisian secara interdisipliner dia sebagai corong atau cucuk dari bidang-bidang ilmu yang lain. Karena dalam kepolisian, tugas kepolisian pasti akan berbenturan dengan masalah sosial, masalah hukum, masalah psikologi dan berbagai macam bidang ilmu yang lainnya. Di STIK ini kami ditempa dan dididik untuk bisa mengamati pola-pola dan gejala-gejala dari masing-masing bidang disiplin ilmu tersebut untuk bisa kami kelola, sehingga dengan kelola itu akan mengatur masyarakat untuk mewujudkan keteraturan sosial. Yang terakhir, kegiatan pengabdian masyarakat ini Bapak. Ini kegiatan dari Tridharma Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian pada hari keempat besok Bapak, hari Kamis, kami akan melaksanakan diskusi dan tanya jawab dengan para Kapolsek sejajaran Polres Indramayu dan Babin Kamtibmas berkaitan dengan kegiatan pemolisian masyarakat atau community policing. Dan di hari terakhir, hari Jumat nanti, kami akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial ini kami rencanakan pelaksanaan untuk memberikan sumbangan tenaga fisik, material, atau memberikan sedikit sumbangan fasilitas. Sudah kami tentukan di mana daerahnya, dan kami harapkan nanti selama 5 hari berlangsung di sini, walaupun kegiatan kita tidak bisa mengcover seluruh wilayah Indramayu yang begitu luasnya, namun saya doa dan harapan kami, langkah kecil kami ini bisa terasa oleh masyarakat dan berkesan di masyarakat. Karena kami ingin polisi ini ke depan ingin benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kami tidak bisa mewujudkan itu semua tanpa sumbangsi, tanpa peran dari instansi terkait. Karena kita semua satu Pak, kita semua satu, termasuk dari tadi kita kunjungan ke Bupati, ke Dandim, semuanya satu. Karena kita bukan pilar-pilar penyangga bangsa ini untuk menjalankan amanat undang-undang. Demikian, mohon izin tadi sepatah dua patah kata yang saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja Pak. Ya. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ilustrasi terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat dan khususnya di Indramayu. Memang betul bahwa Indramayu sesuai visi daripada daerah mengusung daripada religius, maju, mandiri, dan sejahtera remaja. Jadi aspek-aspek yang menyentuh kepada kerohanian, keagamaan tentu di Indramayu sebagai salah satu daerah yang ada beberapa pesantren-pesantren. Bahkan ada anggota dewan kita juga yang memiliki pesantren, Pak Azun itu. Al-Qur'aniyah Pak Muzani juga saya sempat diundang di acara pesantren. Jadi memang Indramayu sesuai dengan visinya banyak seperti Cirebon juga. Cirebon ada Buntet yang terlalu lebih besar-besar di Cirebon. Kemudian ada beberapa komunitas kehidupan masyarakat sesuai dengan identitas mata pencarian. Betul ada komunitas nelayan, kemudian komunitas tukang beca, ojek dan lain sebagainya.
Dan ada satu lagi yang komunitas yang unik. Entah sudah didatengin belum? Jadi ada namanya Dayak Sigandu namanya. Di Losarang ya Pak ya. Yang nanti Bapak dari Polres bisa. Itu dulu sangat dekat dengan Kapolres. Sejak zamannya Pak Bambang Waskito. Nggak tahu beliau sekarang udah mungkin jenderal atau Pak Bambang Waskito. Dulu Kapolres kita itu ya Bambang Waskito. Itu dekat sekali dengan Polres dan mereka mengidentitaskan diri sebagai masyarakat ulayat, masyarakat adat di Kecamatan Losarang. Nanti bisa diantar oleh Pak dari Polres. Kemudian tadi saya tidak selesai menjelaskan bahwa fungsi daripada DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia adalah pertama fungsi legislasi, yaitu fungsi penyusunan regulasi-regulasi di daerah, yaitu peraturan daerah. Kemudian fungsi budgeting, yaitu fungsi anggaran, di mana DPRD memiliki peran penting sebagai mata rakyat dan wakil rakyat untuk bisa mengkombinasikan antara program kegiatan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga jadilah dari RAPBD menjadi APBD. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah yang sering disebut TAPD dan oleh DPRD sebagai badan anggaran. Dan kesemuanya itu berproses dari mulai musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat dusun, di tingkat desa, kemudian naik menjadi musrenbang cam, musrenbang kecamatan, kemudian naik menjadi musrenbang kabupaten. Disitulah nanti diakumulasi oleh tim anggaran pemerintah daerah di generalisir dan langsung didistribusikan kepada dinas-dinas terkait sesuai pembidangan tupoksi daripada SKPD-nya. Nanti setelah menjadi draft program kegiatan, baru masuk tahapannya menjadi kebijakan umum anggaran pemerintah daerah dan PPAS, plafon penganggaran sementara. Disitulah nanti kompromi untuk melihat skala-skala prioritas pembangunan di daerah antara mata yang diperoleh dari sisi eksekutif dan mata yang diperoleh oleh sisi parlemen atau legislatif. Legislatif memiliki media informasi pembangunan melalui reses. Jadi setiap anggota DPRD berkewajiban dan berhak, jadi dua-duanya hak dan kewajiban untuk melaksanakan reses. Reses adalah kunjungan anggota DPRD ke tengah-tengah masyarakat konstituen untuk melihat, mengetahui dan menampung aspirasi baik di bidang pembangunan dan pelayanan umum masyarakat di dalam kehidupan pemerintahan. Sehingga informasi yang diperoleh dari anggota DPRD pada saat masa reses selama 1 minggu itu diakumulasi menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Dan itu secara konstitusional diatur melalui Permendagri 52 tahun 2010 di dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Nah, sehingga kebijakan umum anggaran ini merupakan kompromi antara pemerintah dengan DPRD untuk dilakukan pembahasan selanjutnya melalui pembahasan badan anggaran. Nah, disitulah nanti secara detail mata anggaran setiap program kegiatan yang disampaikan oleh SKPD akan dibahas oleh DPRD melalui rapat badan anggaran. Dan setelah menjadi kesepakatan persetujuan badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka masih ada satu pintu lagi, belum menjadi penetapan DPRD sebagai belanja, sebagai pendapatan oleh daerah. Disinilah peran negara untuk mengevaluasi, yaitu melalui evaluasi gubernur terhadap penetapan RAPBD Kabupaten Kota se-Indonesia. Sehingga pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat melihat secara detail dari semua aspek regulasi, aspek kebutuhan dan sebagainya, aspek prioritas, sehingga disitulah pemerintah mengendalikan fungsinya agar RAPBD setiap kabupaten itu senada dengan arah kebijakan umum nasional. Sehingga ada evaluasi-evaluasi yang harus dihapus, harus dikurangi dan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang ada. Jadi draft yang sudah setengah matang itu masih dievaluasi oleh provinsi. Nah, selanjutnya provinsi mengembalikan kepada daerah, ada nota-nota untuk evaluasi yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah. Disitulah kita sempurna menjadi RAPBD atau APBD tahunan yang sedang berjalan dan dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintah daerah, kehidupan di masyarakat di daerah. Dan satu lagi fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan, controlling. Jadi DPRD lagi-lagi sebagai produk politik rakyat berfungsi dan berkewajiban mengawasi jalannya pemerintahan, melakukan kritik, melakukan monitoring terhadap tadi penetapan
belanja yang sudah ditetapkan bersama. Sehingga ukuran-ukuran standarnya telah ditentukan dan capaian-capaian kinerja pemerintah daerah menjadi kewenangan daripada DPRD untuk melakukan kritik yang konstruktif dan melakukan teguran-teguran manakala pada perjalanannya program yang sudah dicanangkan tidak sesuai dengan pelaksanaan faktual di lapangan. Nah, itulah 3 peran penting DPRD sebagai fungsi sebagaimana konstitusi yang mengatur. Kami selama ini berjalan dan tidak ada keretakan hubungan dan bermuara pada hal-hal yang dapat merusak daripada tatanan kehidupan masyarakat. Karena kami sadar bahwa apapun yang dilakukan pemerintah daerah sedikit banyaknya adalah peran kami di DPRD, sehingga sama-sama ketika pelaksanaan saling mengingatkan dan saling mengevaluasi untuk tunduk dan patuh pada asas peraturan perundang-undangan. Kemudian tadi disampaikan bahwa peran pemerintah daerah terhadap institusi kepolisian, tentu kewajiban kami adalah membangun sinergitas antara kami yang mengelola kehidupan masyarakat, menjadi bagian daripada masyarakat, menjadi unsur, salah satu unsur daripada pemerintahan, tentu melakukan hal-hal yang sifatnya mendukung daripada tugas-tugas kepolisian di daerah. Seperti pada yang paling dekat kemarin adalah Pilkada Indramayu, kita support untuk pengamanan, bahwa kita menghendaki sedikit banyaknya bahwa kondusivitas pada saat pelaksanaan dan pasca pilkada harus terjamin di Indramayu, dan alhamdulillah pasca pilkada Indramayu kemarin serentak itu Indramayu relatif aman dan tidak ada hal-hal yang dapat merusak suasana ketertiban masyarakat. Dan kami juga kemarin menyampaikan apresiasi kepada Polres Indramayu yang mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk mengawal proses pilkada sampai dengan selesai. Dan secara konkret, insya Allah nanti Bapak bisa bertugas di sini. Nanti silahkan menghubungi Pak Udin untuk lebih detailnya seperti apa lintas koordinasi antara DPRD dengan kepolisian dan Polres. Pasti Pak, kami akan membantu ketika nanti Bapak bertugas di Indramayu. Kita semua akan mendukung, bahkan hal-hal yang menjadi sarana prasarana dalam rangka terjaminnya keamanan di Kabupaten Indramayu ini. Saya kemarin kebetulan Indramayu tentu pernah mendengar bahwa Indramayu ini sebagai daerah yang rawan terhadap pencurian kekerasan, begal ada di situ. Bukan saya yang menyebut, tapi pers yang menyebut kampung begal. Nah, saya keseletot ngomong waktu rapat di lokasi sana, sempat diserang juga, tidak ada apa kampung begal, ya intinya banyak begal seperti itu. Nah, itu pun kami terjun ke lapangan, dan ketika nanti dibutuhkan sebagai sarana pos komunikasi antar kelompok masyarakat dengan kepolisian, kita akan sediakan untuk membangun beberapa infrastruktur dalam rangka menunjang pengamanan. Dan itulah bentuk-bentuk konkret yang kami akan support dari APBD ini, bisa sehingga apapun yang menjadi kebutuhan operasionalisasi kepolisian, baik itu infrastruktur dan lain sebagainya, ketika terjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang sinergis, tidak ada kata kami untuk menolak daripada setiap apa yang dibutuhkan oleh kepolisian setempat. Kemudian Kamtibas dan potensi kejahatan. Jadi memang kemarin juga kami sempat kaget bahwa Indramayu sebagai bagian daripada yang terpantau di radar Densus 88 dan ditemukan adanya beberapa anggota masyarakat yang terlibat dan menjadi korban bahkan pada peristiwa peledakan bom di Sarina itu, termasuk betul ya orang Kerangkeng itu ya, atas nama Azan ya, Azan bin Saroni ya, Muazzan bin Saroni itu kebetulan warga Kerangkeng. Dan untuk itu pelajaran yang sangat besar bagi kami, sehingga kami bisa melakukan penyekatan informasi yang sedini mungkin kepada aparatur Babin Kamtibmas di lapangan. Semua kepala desa juga akan lebih mewaspadai terhadap kedatangan tamu-tamu yang tidak dikenal, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa juga terjalin baik dengan kepolisian dalam rangka mengantisipasi daripada setiap entitas masyarakat yang tidak terdeteksi oleh pemerintah, dan dalam rangka meminimalisir potensi-potensi tersebut.
Di samping juga dari kepolisian juga senantiasa saya terutama bersama Kapolres Indramayu sekali-kali berkunjung ke lapangan. Jadi masyarakat tidak usah kita ajak rapat di sini, tapi kita yang turba ke sana. Saya sampai rapat dengan Kapolres di kecamatan, kantor kecamatan Kerangkeng, dan memanggil semua stakeholder yang ada di sana, seluruh aparat Polsek, kemudian Koramil dan sebagainya, dan tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa yang warga-warganya terdapat beberapa oknum masyarakat yang pekerjaannya seperti itu kita panggil, dan pada prinsipnya semua masyarakat Indramayu dan seluruh lapisan pemerintahan mendukung terciptanya Indramayu supaya terhindar dari segala bentuk kejahatan tersebut, terutama kriminalitas. Dan alhamdulillah sedikit sekarang sudah mulai berkurang. Tadinya Indramayu karena berbatasan dengan Cirebon itu, di perlintasan perbatasan Cirebon itu terjadi baik malam maupun siang terjadi aksi kejahatan curas atau begal. Nah, kebanyakan menurut informasi dari kepolisian justru adalah pelarian dari Cirebon. Pelarian dari Cirebon, DPO dari Cirebon, dan itu masuk ke wilayah Indramayu. Tapi kebanyakan TKP-nya bukan TKP di Indramayu, tapi mereka membuang barang kejahatannya ke Indramayu. Dan ada satu desa yang memang secara fokus dilakukan pembinaan Kamtibmas. Tentu dari Bapak Polres bisa nanti menjelaskan. Kemudian tindakan preventif ya tadi sudah dilakukan dengan berbagai macam upaya, yaitu dengan pengajian dan sebagainya tentang penyadaran bahwa paham-paham deradikalisasi, paham-paham ideologi yang sesat itu menjadi menu pertama dalam rangka siapapun termasuk anggota DPRD pada saat reses juga kita melakukan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak ikut dalam aliran-aliran yang justru menyesatkan dan merugikan kita semua. Saya rasa itulah peran-peran daerah, dan kami sebagai bagian daripada unsur penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melakukan koreksi terhadap pemerintah yang secara fokus menangani itu untuk mengukur sejauh mana telah melakukan upaya-upaya preventif kepada masyarakat, dan apabila dibutuhkan peran DPRD yang lebih detail lagi, tentu kami akan menawarkan kepada pemerintah supaya lebih tajam dalam melakukan pembinaan kelompok masyarakat. Barangkali dari yang lain anggota ada yang menambahkan, itu dari saya penjelasan tadi yang disampaikan, silakan. Ya Pak Syepudin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan juga dari pendamping Pak Kombes Edi, sebagaimana tadi disampaikan sebagai pendamping dari rekan-rekan mahasiswa STKIK, kalau lebih akrabnya PTIK ya. Selamat datang tentunya di Wibura Lodra. Tadi disampaikan oleh pimpinan bahwasanya kalau kebiasaan ataupun seringkali di sini cuacanya terik, tapi hubungan cuaca musim hujan memang sejuk. Jadi Indramayu jadi Bandung, Pak, jadi Bogor sekarang. Ucapan terima kasih, satu kehormatan sebagaimana tadi beberapa agenda sudah disampaikan dari beberapa agenda sebelumnya dengan komunitas tukang ojek, nelayan maupun dengan tokoh masyarakat. Hari ini alhamdulillah kami seluruh anggota sebagian bisa menerima atas kunjungan kehormatan ini sebagai bentuk silaturahmi, kemudian disampaikan panjang lebar oleh pimpinan mengenai tugas fungsi DPRD. Juga disampaikan tadi oleh salah satu rekan daripada siswa tugas belajar TGP Indramayu menyampaikan sebuah keinginan, salah pendapat dan kontribusi yang akan dilakukan. Terima kasih. Sebenarnya tadi disinggung oleh pimpinan, sebenarnya saya ini pangkat saya kombes, Pak. Komis besar. Artinya kembali lagi, mudah-mudahan daripada hari ini kita ketemu ataupun bertemu menjadi sebuah silaturahmi yang tentunya, apalagi tadi 5 hari disampaikan bahwa di Indramayu ada sebagai percayaan sudah banyak meminum air Cimanuk. Mungkin saja nanti ada kembali ke Indramayu nih, Pak. Bagaimana memberikan kontribusi pemikiran maupun bagaimana untuk pengabdian di Indramayu. Insya Allah Indramayu masih nyaman. Walaupun tadi disampaikan juga ada tadi dinamika masyarakat terkait dengan isu yang kekinian kaitan dengan terorisme, itu sebagian kecil dan memang saya anggap tidak menjadi sebuah hal yang serius. Kemudian kaitan dengan beberapa hal
yang mana tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh yang sudah ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, masyarakat, kelompok tani nelayan, kemudian juga tokoh lain. Hanya barangkali satu hal saran, kalau memang ada satu kebijakan di mana kaitan dengan pertemuan pada saat 5 hari ini, sepatkan bagaimana dengan komponen diantaranya pemuda ini, Pak. Karena tadi menyangkut geng motor, tadi kaitan dengan begal, terorisme. Ini kebetulan ini, Pak, saya sendiri selaku anggota DPRD dan diberikan tugas kepercayaan menjadi pimpinan pemuda Karang Taruna. Saya juga Taruna, jadi banyak peran Taruna bukan Taruna. Tentunya butuh bagaimana untuk bisa ketemu kemudian sharing dalam rangka untuk bagaimana mensikapi beberapa hal yang menjadi isu yang memang perlu untuk diberikan sebagaimana untuk kepolisian dalam rangka tugasnya. Tapi apresiatif kepada kepolisian Indramayu juga. Artinya Pak Benu, Pak Polbenu dengan teman-teman Kapolres selama ini terbangun sebagai sinergitas yang cukup baik terkait dengan dukungan kegiatan dalam rangka peningkatan maksimalisasi kepolisian kepada masyarakat dengan didukung oleh polisi atau kebijakan daripada DPRD sebagaimana bagi pemerintahan selama ini. Insya Allah Pak Benu ya barangkali lebih tahu, walaupun memang kurang, tapi perlu peningkatan dalam rangka untuk memaksimalkan bagaimana sinergitas ini dalam rangka untuk polisi sebagaimana garda di antara garda yang lain kepada masyarakat dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, di antaranya dari kemudaan masyarakat selama ini cukup bagus. Yang kedua, kami menyampaikan sebuah obrolan yang empirik, satu kebijakan Pak Edi barangkali, di mana pada saat nanti rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang tadi jadi pimpinan baik Kasat maupun nanti Kapolsek, kami pernah mendapatkan sebuah informasi ataupun obrolan dengan satu petinggi Polri, ada satu kebijakan yang baik di mana kaitan dengan asal daerah personil itu daripada polisian dikembali ke daerahnya. Sisi lain memang biasanya polisi itu agak suka ke daerah sendiri, akan berhadapan dengan masyarakat dan keluarganya. Tapi sisi lain ada hal yang positif bagaimana untuk preventif. Karena tadi selama ini ada di antara anggota polisi yang memang biasa dari situ memang bagus Pak, hubungan komunikasi. Walaupun kadang-kala kalau nggak kuat imannya itu berat juga karena berhadapan dengan, kalau kata istilah saya atau kami, konstituen. Kalau tadi Pak polisi asli daerahnya akan sulit kadang-kala berkembang bagaimana dengan lingkungannya. Tetapi sisi lain juga ada sebuah hal yang positif bagaimana untuk mengembangkan diri berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Hanya kadang-kala kuncinya tidak larut dengan situasinya, tapi kadang-kala larut dengan situasinya. Ini juga penting. Nah ini penting saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Kemudian kaitan dengan apa yang selama ini Indramayu, dalam hal ini Polres Indramayu sudah cukup kami anggap baik, hanya barangkali perlu peningkatan lebih maksimal lagi. Nanti tugas bagaimana kita selama ini berhubungan dengan lembaga vertikal. Adapun dukungan tentunya ya pastinya selama ini cukup bisa mendorong bagaimana untuk teman-teman kepolisian dalam rangka untuk peningkatan kepolisian. Itu barangkali pimpinan lagi selamat tinggal, selamat jalan kalau memang nanti pada saatnya. Tapi harapan kami juga di antara yang 10 ini juga pastinya Pak Edi, harapan kami ada satu di antara ke sini. Kita masih perempuan. Pimpinan. Amin. Pimpinan. Tambahan. Oh sih. Udah Pak Udin udah. Mohon izin Ketua. Ya silakan Pak. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh delegasi rombongan dari PDK terkait kerjasama maupun juga dukungan institusi kami DPRD terhadap kepolisian, perlu juga kami sampaikan dan perlu diketahui bahwa dulu itu Pak Polres itu alhamdulillah kami sepakat memberikan hibah tanah yang dulunya sempit, sumpek di dalam kota, dan alhamdulillah sekarang sudah luas dan lugas. Yang kedua, kami pun juga memberikan hibah tanah DPRD ini, pemerintah daerah, ya, lupa saya. Bayangkara itu, rumah sakit Bayangkara yang sekarang juga megah. Itu juga alhamdulillah, termasuk juga banyak polsek-polsek yang baru yang memang ketika pemekaran kecamatan juga harus dibarengi dengan pembentukan polsek-polsek baru. Itu pun juga tanahnya kami siapkan dari tanah-tanah desa, dari tanah-tanah bengkok. Di bidang legislasi barangkali alhamdulillah kami pun juga sudah membuat perda miras. Ini juga dengan harapan meringankan tugas-tugas bapak-bapak kepolisian sehingga tidak terlalu berat untuk menekan peredaran miras. Barangkali itu saja Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin, Pak Haji Ruyanto yang telah memberikan sedikit gambaran, tambahan gambaran dari apa yang disampaikan. Saya silakan barangkali daerah yang lain. Baik, sambil menunggu yang lain, jadi saya melihat begini Bapak Ibu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya ingin sedikit menambah referensi bagi kami di Indramayu. Barangkali Bapak Ibu dulu kan dinas di kota-kota besar gitu kan. Jadi sepertinya budaya anak remaja sekarang, anak muda-muda sekarang itu rentan sekali terhadap kedekatan dengan narkoba. Nah, ada suasana permisif ya. Ini saya sebut permisif. Dari aparatur penegak hukum, apakah memiliki keraguan untuk menindak atau seperti apa? Karena kebanyakan mereka itu mengkonsumsi barang-barang yang memang sudah tidak layak dikonsumsi oleh manusia, seperti lem, seperti pil-pil yang anak-anak, dan anak-anaknya itu anak-anak sangat ini usia dini sekali, anak-anak SD. Nah, ini barangkali kami juga menjadi masukan nanti untuk Polres untuk bertindak, karena ada beberapa undang-undang yang memang sulit untuk ditembus, ada undang-undang kesehatan dan sebagainya. Sehingga apa sih strateginya ketika yang tadi digambarkan ada nanti masuk ke geng motor ya, geng motor gitu kan. Dan ini sudah sangat akhir-akhir ini ada beberapa kejadian di wilayah barat ya di Gabus Wetan itu ada pembacokan, kemudian kalau di Cirebon sudah sangat banyak sekali kasusnya. Nah, berangkat dari situ, dari permisif untuk bisa melakukan cegah dini gitu, untuk melakukan pencegahan secara dini itu seperti apa gitu. Nah, padahal kita tahu sering mereka berkelompok di perapatan, di pekarangan-pekarangan yang mereka memanfaatkan ruang-ruang sepi untuk melakukan aktivitas seperti itu. Dan ironisnya itu sama terhadap orang tua pun melawan, sampai keras sekali melawan ketika diingatkan. Nah, ini kan artinya sudah tidak terkendali. Dan saya sedihnya, ini kan generasi kita gitu. Bagaimana nanti mereka menjadi dewasa, bahkan mungkin lebih berpengalaman dalam melakukan tindakan kriminalitas, dan inilah embrio daripada potensi kejahatan di kemudian hari. Nah, Bapak-Bapak nanti mungkin menjadi perwira yang akan memimpin, mengkomandoi di setiap wilayah. Nah, kira-kira, tapi saya minta pengalaman dari kota-kota besar yang pernah Bapak hadir di situ menangani perkara-perkara seperti itu, terutama cegah dininya seperti apa kira-kira, supaya ini menjadi referensi kita juga, terutama untuk Komisi A bisa nanti rapat dengan Polres untuk bisa sedikit sharing untuk kepolisian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon izin menjawab sebatas pengetahuan saya Pak, dan mohon dikoreksi jika salah. Berkaitan dengan kegiatan cegah dini, tentunya itu menjadi area preventif Pak, dan preemptif. Dalam kepolisian, dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita mengenal namanya deteksi aksi. Kita mendeteksi bahwa dalam suatu wilayah itu ada ambang gangguan yang kita kenal dulu FKK Pak, faktor korelatif kriminogen. FKK ini kalau kita biarkan tentunya akan berkembang menjadi potensi gangguan. Kalau dulu tuh PH Pak, polis harjat. Demikian lagi kalau misalkan ini dibiarkan lagi akan berkembang menjadi gangguan nyata atau ancaman faktual. Tentu eskalasi ini, proses ini juga tidak bisa serta-merta langsung tiba-tiba menjadi ancaman atau gangguan nyata. Ada tahapan-tahapan bagaimana berkembangnya suatu dinamika sosial di masyarakat. Dalam tahap ini, Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada jajarannya bahwa untuk kegiatan-kegiatan terhadap masalah sosial, kita mengedepankan fungsi preemptif dan preventif. Perlu diketahui Bapak, mohon izin, Polri sudah mengeluarkan perkap terbaru mengenai Polmas, di mana di situ sudah secara rinci dan jelas bagaimana taktis dan teknis kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif. Dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai cegah dini. Kegiatan-kegiatan ini tentunya tidak bisa berjalan serta-merta menjadi beban anggota kepolisian Pak. Karena dalam mewujudkan keamanan dalam negeri ini ada 3 pilar besar Pak yang bertanggung jawab. 3 pilar itu siapa saja? Yang pertama adalah polisi, yang kedua itu pemerintah,
Dan yang ketiga itu masyarakat itu sendiri. Karena apa Pak? Kejahatan itu muncul di lingkungan masyarakat. Jadi kejahatan itu dari masyarakat Pak. Yang bisa menghilangkan kejahatan itu ya masyarakat itu sendiri Pak. Tugas kepolisian di sini tidak akan pernah bisa untuk menghilangkan, hanya untuk mencegah atau mengurangi, setidak-tidaknya mengurangi agar tidak berkembang semakin besar Pak. Nah tugas-tugas ini tentunya disinilah Pak, seperti yang diamatkan undang-undang, semua bertanggung jawab, setiap warga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan itu. Kami di sini hanya sebagai stimulus Pak, merangsang selain dalam kegiatan Harkam Tipmas, Gakum, Lin Yom Yam, kami juga merangsang Pak pada teman-teman di pemerintah, merangsang juga pada masyarakat, menggugah hati dan pikiran mereka Pak, bagaimana pentingnya untuk menjaga diri mereka sendiri, lingkungan dari lingkungan yang terkecil. Cara-cara itu yang seperti kami lakukan selama ini, strategi kami ya strategi Polmas Pak, community policing yang kami kedepankan. Karena dengan langkah itulah kita bisa menyentuh hati nurani mereka, betapa pentingnya keamanan di lingkungannya. Karena dalam hal ini untuk menciptakan Kamdagri Pak, itu butuh waktu yang tidak singkat Pak. Kita harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka apa dampak dan akibatnya. Kita harus bisa meyakinkan kepada mereka betapa pentingnya kegiatan-kegiatan itu. Tentu setiap orang ingin hidup nyaman, tidur nyenyak dan lain sebagainya. Tapi ketika keinginan-keinginan dan harapan itu tidak dilakukan dengan usaha-usaha yang benar, itu akan sia-sia Pak. Jadi untuk cegah dini Pak, kami dari pengalaman dinas saya, selain dari fungsi serse, fungsi intel maupun fungsi bimas, fungsi patroli, fungsi sabara, semua sudah melakukan cegah dini Pak. Tapi tidak bisa, mohon izin Pak, itu dibebankan kepada Polri saja. Itu hal yang sangat mustahil untuk bisa kita mengcover seluruh permasalahan sosial di masyarakat. Kita kembalikan dengan peran dari masing-masing 3 pilar tadi Pak, semua memiliki peran. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Pak, hanya sebatas pengetahuan saya yang tidak terlalu luas ini Pak, mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau diperbaiki. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya nambahkan Pak Wakil Ketua dan juga anggota Dewan sekalian. Tadi ada pertanyaan kaitan dengan pemuda yang suka nyium-nyium lem itu ya. Lem iPhone, lem macam-macam, lem sepeda apa itu ya. Kalau kita lihat undang-undang yang ada, baik narkotika, psikotropika dan kesehatan, memang itu tidak masuk. Dan polisi dalam arti penegak hukum itu baru melaksanakan suatu penindakan kalau memang itu melanggar suatu norma hukum. Nah, normanya tidak menjangkau seperti itu. Ya memang yang salah yang menyalahgunakan. Sebagai contoh misalnya pisau. Pisau itu dipakai untuk masak, bukan dipakai untuk membunuh orang. Yang dilarang bukan pisaunya sebetulnya. Perilaku salah itu yang harus apa? Yang harus dicegah. Nah, seperti lem itu. Lem itu bisa aja untuk lem yang lain, nambal ban sepeda atau ngelem kertas dan seterusnya, bukan untuk dicium-cium. Nah, kalau dicium-cium yang salah yang mencium kan gitu. Nah, ini yang perlu diluruskan juga ya. Kemudian juga kaitan dengan narkoba, dulu saya 2 kali di narkoba, mungkin perlu juga supaya informasi. Narkoba ini Pak hanya ada 2 jaminan. Yang pertama, tidak ada barang di lapangan. Yang kedua, ada barang, kita nggak tertarik. Jadi 2 ini sudah nggak ada lagi. Nah, sekarang bagaimana memanage barang tidak ada di lapangan? Nah, ini kaitan dengan pencegahan fisik. Barang ada di lapangan itu ada 3 polanya Pak. Yang pertama, penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri, ke Indonesia, baik narkotika maupun prekursor narkotikanya. Jadi kalau ada prekursor atau narkotika bisa diselundupkan ke dalam negeri, berarti ada barang di dalam negeri, baik melalui pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, atau dipaketkan dan seterusnya. Yang kedua, tentang penyalahgunaan prekursor. Mungkin kalau tadi adalah apa? Apoteker nih ya. Berarti beliau ngerti Pak Panji ini Pak, tentang prekursor. Nah, prekursor itu ada 2 Pak.
ada farmasi dan ada untuk industri. Jadi kalau narkotika tentang sabu atau ekstasi itu tanpa prekursor epidrin nggak akan jadi. Jadi kalau ada penyimpangan epidrin itu baru bisa dipakai untuk membuat ekstasi atau sabu. Nah, prekursor rata-rata itu impor dari luar masuk ke Indonesia. Nah, pengawasan barang ini dari pelabuhan pendaratan sampai ke end user yang menggunakan, baik itu farmasi dan industri, itu pengawasannya tidak terlalu ini. Bisa jadi ada penyalahgunaan penyimpangan di jalan dan seterusnya itu. Nah, sepanjang ada penyalahgunaan prekursor itu pasti ada clean lab, ada laboratorium gelap. Nah, jika ada laboratorium gelap itu pasti ada produksi sabu atau ekstasi yang mungkin ada istilahnya industri kecil-kecilan dan seterusnya gitu. Nah, yang ketiga, narkoba itu adalah orang menanam ganja. Kalau orang tidak ada yang nanam ganja, nggak ada Pak ganja itu. Nah, jadi bagaimana pemerintah, masyarakat mencegah produk tiga itu? Ini adalah pencegahan fisik. Nah, yang kedua, ada barang orang nggak tertarik, nah itu baru pencegahan hati melalui agama dan seterusnya. Misalnya gini, di luar banyak rokok, saya juga tidak ngerokok, saya juga nggak tertarik, kan berarti nggak akan apa terjadi, tidak punya keinginan. Demikian juga kalau narkoba, di luar masih banyak narkoba, kalau kita nggak punya keinginan juga nggak akan terjadi penyalahgunaan. Nah, ini yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan kita untuk preventifnya ini, pencegahan kaitan dengan narkoba. Dari zaman dulu sampai sekarang selalu didengungkan tentang zero toleransi atau zero narkoba. Sampai sekarang tambah meningkat terus penyalahgunaannya, nggak berhenti-berhenti. Karena tadi produk tiga itu pemerintah belum mampu untuk meniadakan atau untuk mencegah keberadaan barang itu ada di Indonesia ini. Saya pernah juga di Malaysia, Pak, memang problem. Kalau pesawat itu bawa narkoba, itu selalu yang sering didapat itu adalah Air Asia. Mengapa? Karena Air Asia di Malaysia itu punya terminal sendiri dan tidak terlalu ketat tentang apa pemeriksaannya itu. Yang jadi persoalan, kalau narkoba itu masuk di negara siapa saja, itu negara yang bersangkutan itu open. Tetapi kalau keluar dari negaranya, dia nggak open. Malaysia itu kalau narkoba itu keluar, dia nggak open. Karena kalau narkoba keluar, nggak ada risiko di dalam dia, yang ada di Indonesia. Dan ekstasi, sabu itu di Malaysia nggak begitu laku, kurang. Makanya banyak ke Indonesia. Di sana banyak kokain dan seterusnya. Nah, ini yang perlu juga membangun suatu pemikiran bersama. Tetapi sebaliknya, kalau ada komoditi yang kira-kira di Malaysia itu menjanjikan, misalnya kayu, lain-lain, itu dikawal. Masuk ke Malaysia itu diopeni. Kalau narkoba nggak ada yang ngopeni, akan merusak orang. Tapi kalau itu keluar, dibiarin aja. Memang ini yang jadi persoalan-persoalan kaitan dengan masalah apa? Masalah narkoba itu. Jadi kembali pada hati nurani kita, bagaimana kita memanage barang yang merusak orang ini harus betul-betul dimusnahkan, cegah, dan kalau perlu dihilangkan. Cuma karena ada untuk farmasinya, kan narkotika kan juga untuk itu Pak, untuk bahan-bahan obat. Ya sebagai contoh, kalau Bapak sakit batuk nggak sembuh-sembuh, ya, obatnya kan pakai kodein Pak, atau kodifron, itu mengandung narkotika. Nah, orang sakit pakai narkotika, kalau seperti tadi. Lah sekarang kalau orang nggak sakit dikasih narkotika, terus obatnya apa? Kan nggak ada lagi. Itu kan merusak saraf Pak, melemaskan otot dan seterusnya. Loh, otot kita masih bagus, saraf masih bagus, kok dikasih apa? Yang nggak benar, kan itu yang jadi persoalan. Nah ini kalau
Pak Panji kan ngerti orang apoteker kan gitu. Saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Udah melongoknya. Ini lumayan 5 SKS nih. Pengetahuan tentang narkotika dan psikoterapi. Jadi betul Pak, jadi memang sulit ya. Jadi tapi kami rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Indramayu pasti akan membutuhkan kepolisian dan senantiasa akan turut bersama-sama membantu kepolisian. Jadi terima kasih, tadi ada 3 pilar yang disampaikan bahwa terwujudnya keamanan itu salah satunya adalah masyarakat, di mana masyarakat ini juga merupakan sektor hulu, di mana pendidikan yang paling baik adalah dari keluarga, dari dalam, dari anak-anak kita sendiri untuk memberikan pengetahuan yang cukup terkait dengan kehidupan di luar yang bisa saja potensi kejahatan itu bisa dari dalam diri dan bisa dari faktor eksternal juga. Nah inilah memang pentingnya keluarga yang bisa memberikan pemahaman sedini mungkin kepada generasi kita. Dan memang kebijakan pimpinan Polri sekarang betul sekali bahwa ini semua harus menjadi keterpaduan antara masyarakat, kemudian kepolisian dan pemerintah. Tentu semua mengambil peran masing-masing untuk terwujudnya berkurangnya potensi kejahatan yang berlangsung di daerah dan di kota kita. Selanjutnya ada lagi, kalau Pak apoteker ini mulai tadi terpancing rupanya ini ada senyawa-senyawa amfetamin apa segala macam, gimana? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izinnya pimpinan. Memang terkait dengan peran-peran kepolisian di Resort Indramayu ini, alhamdulillah kami dari Komisi A juga sudah melakukan kerjasama, rapat kerja, kemudian juga dengan apa sih kita ingin tahu ya sebagai masyarakat sipil yang dilakukan oleh polisi gitu, terutama di Kabupaten Indramayu, dan kami sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres bersama jajarannya untuk mengamankan, kemudian membantu tugas-tugas daripada pemerintah Kabupaten Indramayu. Termasuk juga pada saat pemilu pilkada kemarin ya, kita juga sangat terbantu, kita melakukan rapat koordinasi, dan ini ada satu catatan yang unik menarik gitu ya, dari anggaran yang kita sudah berikan kepada kepolisian itu untuk melakukan pembantu pengamanan kegiatan pilkada kemarin justru dikembalikan Pak 1,8 miliar itu unik sekali itu unik sekali, dan memang sangat bertanggung jawab dalam hal pertanggungjawaban anggaran yang sudah dikerjakan. Ini kami berikan apresiasi kepada Pak yang terhormat Bapak KBP Wijanarko dan jajarannya. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal pelanggaran-pelanggaran tindak kekerasan juga kita juga sudah apresiasikan bahwa sampai Bapak Kapolres turun sendiri ikut melakukan patroli senyap malam gitu ya. Dan memang ini walaupun memang itunya ya tadi tidak kuasa untuk untuk menangani terus 100%, artinya ya bahwa hal-hal preventif, promotif dan hal penindakan itu memang sudah dilakukan oleh yang terhormat Bapak Kapolres dan beserta jajarannya di Kabupaten Indramayu ini, dan kami sangat hargai sekali. Mungkin juga yang belum terkait dengan begal ini ya, karena semuanya kita nih makhluk kasar, cerdas gitu dengan golok gitu ya, sedangkan namanya mereka itu pikirannya sudah enggak tedeng aling-aling lagi terhadap korbannya gitu. Dan Kapolres kemarin menginstruksikan untuk melakukan tindakan tegas gitu kepada pelaku tindak kekerasan. Terkait dengan prekursor dan lain sebagainya, memang itu ada undang-undangnya ya, undang-undang narkotik dan psikotropik, dan saya sebagai apoteker juga tidak dilatih untuk bikin itu sebenarnya. Kita tidak dilatih, tapi kita memiliki kemampuan untuk membuat yang seperti itu. Namun demikian kita juga diberi ruang lingkup kode etik dan juga hukum ya yang sangat setimpal gitu, dari mana
sampai ke apotek, bagaimana penyaluran obat-obatnya seperti yang dimaksud itu terus-menerus dipantau dan dilaporkan kepada jalurnya. Kalau di Indonesia kan Badan POM ya, Badan POM juga kalau ada pelanggaran antara jumlah obat sama resepnya itu sampai butirannya itu setiap bulan mereka menghitung. Kalau selisih 1 kemana itu dikejar itu. Iya memang seperti itu. Untuk obat-obat psikotropik narkotik sangat rentan dan resepnya itu tidak boleh dihilangkan sampai 5 tahun gitu. Resep dokternya apa keluar ini kemana gitu, itu mesti ada kode-kode etiknya. Ya walaupun memang namanya manusia mesti saja gitu kan, ada juga hal-hal lain yang ya mungkin, tetapi kami sebagai organisasi profesi, kami tidak dilatih untuk membuat, tapi kita memiliki pengetahuan untuk itu, dan undang-undang yang sudah melingkupi kami itu sangat keras gitu, sangat keras sekali. Mungkin itu. Dan tadi masalah ketahanan keluarga memang harusnya jadi pemikiran kuat di Indramayu ini gitu, karena banyak negara kita yang besar ini ya salah satu intinya awalnya dari keluarga yang kuat gitu, sehingga ke depan kita mulai selain dari diri sendiri, kita juga mencoba untuk membangun daripada kekuatan atau ketahanan keluarga ini, karena di luar sana tidak mau Indonesia memiliki ketahanan keluarga yang baik ya. Mungkin teman-teman sudah paham dengan LGBT ya kan, LGBT lanang kalau bisa nganaki ora, wadon karo wadon ora bisa nganaki. Nah itu LGBT ya, lesbian, gay itu salah satu merusak tatanan keluarga gitu. LGBT lanang-lanang kan perang pedang, orang bisa nganaki ya. Tapi tidak hanya itunya, artinya pola pikir juga itu secara tidak sadar masuk ke dalam merusak tata nilai kita seperti itu. Dan itu kita harus waspadai, kita harus sadari bersama. Dan juga kemudian pendidikan agama yang baik kepada masyarakat dan keluarga kita ya. Mungkin demikian Pak Pimpinan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisma Panji yang sedikit memberikan tambahan informasi terkait dengan alur perdagangan kefarmasian yang memang telah banyak rambu-rambunya, namun kita paham bahwa sebagaimanapun kita berusaha, seluruhnya potensi yang ada, baik itu pemerintahan, keluarga, dan kepolisian, untuk mengurangi potensi kejahatan. Dan lagi-lagi bahwa pemerintah punya kewajiban mengangkat kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Dari ketahanan kesejahteraan ekonomi setiap masing-masing keluarga inilah salah satu daya tekan untuk mengurangi potensi kejahatan. Di mana potensi kejahatan rentan terhadap masyarakat yang frustasi dari berbagai hal, frustasi ekonomi, frustasi kemelaratan dan sebagainya. Inilah benih-benih daripada tumbuhnya jiwa yang radikal, jiwa yang kriminal. Tapi hal itu juga tidak seluruhnya, bahwa di kota-kota besar kelas metropolitan yang masyarakatnya mapan ekonomi, mapan pemikiran, sumber daya manusianya tinggi, contoh di Amerika dan sebagainya, ternyata potensi kejahatan itu tetap masih ada. Dan inilah tantangan bagi Bapak Ibu semua sebagai perwira-perwira nanti ke depan dalam bertugas. Kita berangkat dari bawah, dari mengetahui seperti hari ini bisa kita sharing pemikiran di Indramayu. Beginilah Indramayu sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan dengan seluruh dinamikanya yang ada, sehingga mudah-mudahan dari banyak variabel yang diperoleh sebagai referensi untuk nanti mengambil diskresi di lapangan pada saat bertugas tentu akan menambah khasanah. Kami memang tidak mungkin terlalu banyak memberikan informasi, tapi dari sedikit yang bisa kita sharing, kita tukar pemikiran, mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Ada lagi Pak? Udah? Sedikit tambahan Pak, ya. Mungkin yang terakhir, ini oleh-oleh saja nih, barangkali ada calon kasat lantas barangkali sini hadir. Masalah geng motor? Bukan Pak, motor juga Pak, tapi ini cator Pak, beca motor Pak. Kemarin kami mendapat informasi kaitan dengan apa yang terlibat di daerah Lintas itu lagi dibahas bagaimana kasat lantas ataupun setingkat Polda lantasnya itu membahas bagaimana menyikapi atas pengalihan fungsi sepeda motor menjadi cator beca motor, memfungsikan bagaimana kendaraan itu yang dulu beca dengan tenaga manusia beralih kepada motor dengan seiring
modernisasi. Kedua, menyangkut masalah hak asasi manusia juga. Berhadapan dengan undang-undang lalu lintas, barangkali ini berhadapan dengan memang sangat bertabrakan, Pak. Tetapi fakta di lapangan, tidak hanya Indramayu, bahkan kawan kami di Jogja juga menangkap aspirasi sebuah keluhan masyarakat, yang mana masyarakat mengetahui bahwasanya tidak mengetahui secara utuh bahwa ini salah. Tapi demi perut ataupun ketergantungan usahanya daripada beca motor ini seringkali terjadi ditilang ataupun kena sanksi sebagaimana konsekuensi daripada pelanggaran. Tetapi kan tidak serta-merta undang-undang itu bagaimana untuk dilaksanakan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana masyarakat dalam rangka untuk kehidupannya, Pak. Nah, ini memang pernah ada contoh kecil di Medan, barangkali yang di Medan ada, Pak Noveto, ada beca motor, tapi bedanya dengan di beberapa daerah yang mana dulu ada kesejarahan beca motor ini ada waktu zaman kolonial, tapi di sini berubah pada saatnya beca yang dulu tenaga manusia menjadi tenaga motor yang tentunya akan berhadapan dengan aturan, tetapi tidak bisa disampingkan atas masyarakat Indramayu yang sebagian banyak, walaupun ini kelihatannya adem tapi menjadi sebuah hal yang besar. Ini penting oleh bagaimana menyikapi regulasi itu diperhadapkan dengan kondisi masyarakat yang memang faktanya menggantungkan daripada hidupnya oleh kendaraan tersebut dalam rangka untuk usaha. Itu barangkali, terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir ya. Jadi kalau penjahat itu ada namanya modus operandi. Kalau ini namanya modus mencari makan itu namanya. Dengan berusaha dari segala hal yang ada di lingkungan dirakit kemudian bisa. Seperti kemarin kan ada healer keliling itu kan, yang sempat menjadi titik singgung dengan para pengusaha-pengusaha healer yang memang resmi, yang pajak dan sebagainya. Tapi aspek yang kita lihat adalah aspek kesenjangan sosial, aspek sosial yang mereka juga butuh makan. Sehingga disinilah peran daripada pemerintah untuk bisa bijak, tidak letterleh kaku untuk menerapkan hukum. Kalau dilihat dari undang-undang lalu lintas jelas tidak bisa, karena mereka keliling untuk. Tapi bagi pemilik-pemilik padi yang memang orang tua yang ada di pelosok itu mereka datengin dan itu cukup membantu gitu. Ternyata dari hal yang kita sepintas salah, setelah kita dalami untuk lebih mengetahui secara sosial, aspek sosial, ternyata itu cukup membantu. Dan makanya kita ambigu dalam menerapkan satu sistem peraturan sampai kita konsultasi ke Kementerian Hukum, kemudian ke yang mengeluarkan, yang menerbitkan undang-undang tentang lalu lintas, perizinan dan sebagainya. Saya rasa cukup, Bapak. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para mahasiswa perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu kepolisian, para perwira, dan Bapak Kombes Edi. Terima kasih. Dan Indramayu merasa memiliki kehormatan sebagai salah satu daerah yang menjadi kunjungan studi bagi Bapak Ibu semua dalam nanti mengabdi di seluruh Nusantara, dan mudah-mudahan kami juga sedikit memperoleh pengetahuan terkait hal-hal yang menjadi aspek keamanan, ketertiban, dan permohonan maaf dari kami atas nama DPRD atas sajian dan penghormatan yang mungkin ala kadarnya, Bapak Ibu, dan sampaikan salam kami dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain. Dan rapat atau silaturahmi pada sore hari ini, marilah kita bersama tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.